Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok B6, pada video kali ini akan melaksanakan praktikum farmakologi veteriner kedua, anestesi lokal dan anestesi umum pada kelinci, dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Iwayan Sudira MSI, Dr. Hewan Samsuri MKes, dan Dr. Hewan Made Merdane MP. Adapun anggota kelompok dari B6 yang pertama Ida Ayu Tarisca dengan NIM akhir 105, Evangeline dengan NIM akhir 107, Cecilia Erika atau saya sendiri dengan NIM akhir 108, Nandia Suci Aulia dengan NIM akhir 113, Alimatus Zahida dengan NIM akhir 116, dan Haniah Zain dengan NIM akhir 119. Nah, praktikum pertama yang akan dilaksanakan adalah anestesi lokal pada kelinci. Baik, sebelum dilakukan anestesi lokal pada kelinci, perlu dikumpulkan terlebih dahulu sinyalmen atau kondisi tubuh dari kelinci. Beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah jenis kelamin dan suhu tubuh dari kelinci yang akan dilaksanakan anestesi lokal. Dari hasil video praktikum kami dapat dilihat bahwa kelinci tidak memiliki testis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelinci yang akan dianestesi adalah seekor betina. Selanjutnya, dilakukan pengecekan suhu tubuh kelinci menggunakan termometer melalui jalur anal. Adapun suhu tubuh kelinci yang didapatkan adalah 37,9 derajat Celcius, yang mana termasuk sedikit di bawah normal untuk suhu tubuh seekor kelinci. Selanjutnya, dilakukan pengecekan suhu tubuh. Lalu langkah selanjutnya adalah pengecekan frekuensi detak jantung per menit pada kelinci menggunakan stetoskop. Kami melakukan hal tersebut dengan durasi 15 detik, lalu dikali 4, dan didapatkan frekuensi detak jantung kelinci tersebut adalah 200 per menit. Lalu langkah selanjutnya adalah memotong rambut kelinci di tubuh bagian dorsal menggunakan gunting. Nah, selanjutnya dilakukan pencukuran atau pengguntingan rambut kelinci pada bagian yang akan diberikan obat anestesi. Untuk ukurannya 3 cm untuk diameter lingkaran atau daerah kerja obat dan 0,5 cm untuk luas penampangnya. Nah, tujuan dilakukan hal ini untuk memudahkan injeksi obat dan pengecekan respon tusuk agar tidak terhalang rambut kelinci. Kemudian, kelompok kami ambil obat anestesi B menggunakan spuit 1 cc atau 1 ml. Dengan dosis yang akan diambil adalah sebanyak 0,1 ml. Dan perlu dipastikan tidak ada gelembung atau udara pada spuit. Kemudian, kelompok kami ambil obat anestesi B menggunakan spuit 1 cc atau 1 ml. Dengan dosis yang akan diambil adalah sebanyak 0,1 ml. Dan perlu dipastikan tidak ada gelembung atau udara pada spuit. Menggunakan spuit 1 ml, obat B berhasil terambil sebanyak 0,1 ml. Menggunakan spuit 1 ml, obat B berhasil terambil sebanyak 0,1 ml. Selanjutnya, obat disuntikan secara intrakutan pada bagian di dalam lingkaran sehingga timbul daerah yang menggelembung yang penampangnya kira-kira 0,5 cm. Selanjutnya, obat disuntikan secara intrakutan pada bagian di dalam lingkaran sehingga timbul daerah yang menggelembung. Nah, selanjutnya adapun kami melakukan pengecekan respon nyeri menggunakan jarum pentul. Nah, di 6 titik, 5 di bagian dalam lingkaran dan 1 di luar lingkaran. Nah, ini dilakukan pada menit kedua dengan tambahan interval setiap 5 menit kemudian hingga menit ke-32. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah hasil dari respons terhadap tusukan. Pada menit ke-0 di semua titik, baik titik dalam maupun titik luar, masih merasakan nyeri jika ditusuk. Selanjutnya pada menit ke-5, baik di titik dalam maupun titik luar, sudah tidak merasakan nyeri. Selanjutnya pada menit ke-10 sampai menit ke-35 pada titik bagian dalam, yaitu titik 1, 2, 3, 4, dan 5, tidak merasakan nyeri, artinya kelinci tidak merespons apapun apabila ditusuk. Selanjutnya pada menit ke-10 sampai seterusnya di titik luar atau titik 6, kelinci masih merasakan
rasa sakit apabila ditusuk. Dapat dilihat ini adalah bekas dari 6 spot tusukan uji coba anestesi lokal. Kesimpulannya, anestesi lokal adalah obat yang digunakan untuk mematikan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Pada praktikum ini, kami menggunakan hewan uji coba kelinci, dan setelah diinjeksi oleh obat B, lalu dites tusukan 6 spot pada kulit per 5 menit sekali, kelinci tetap tidak merasa sakit bahkan sampai di menit ke-35. Obat B ini memiliki efek hingga 35 menit. Maka dari itu, kami menyimpulkan obat B ini adalah kemungkinan protein adrenalin. Hal ini dibuktikan lagi saat setelah praktikum, yaitu 20 menit setelahnya pun, kelinci kami uji coba dengan tusuk lagi dan masih tidak sakit. Lalu setelah diberitahu oleh dosen dan asisten lab, benar obat B ini adalah protein adrenalin, di mana adrenalin sendiri itu berfungsi untuk memperpanjang durasi anestesi. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktikum yang kedua, yaitu anestesi umum pada kelinci. Adapun prosedur anestesi umum dengan gas ether dimulai dengan pengecekan denyut jantung per menit kelinci menggunakan stetoskop dengan teknik menghitung denyut jantung kelinci selama 15 detik lalu dikali dengan 4. Adapun jumlah denyut jantung yang kami dapatkan adalah 33 sehingga dikali dengan 4 jadi dapat disimpulkan bahwa denyut jantung per menit kelinci yang kita anestesi adalah 132 beats per menit. Setelah itu, kelinci dapat langsung diberi anestesi umum dengan menutup mulut dan hidung kelinci dengan kapas yang dimasukkan ke dalam gelas, dan kemudian diberi ether sehingga kelinci terpaksa untuk menghirup gas ether. Selanjutnya, amati tanda-tanda perubahan stadium pada kelinci, seperti tes nyeri dengan mencubit bagian telinga kelinci dengan kuku. Apabila kelinci masih memiliki refleks nyeri, berarti belum masuk ke dalam stadium 1. Setelah itu, kelinci dapat langsung diberi anestesi umum dengan menutup mulut dan hidung kelinci dengan kapas yang dimasukkan. Kelinci terus diberikan anestesi umum dengan ether secara inhalasi menggunakan corong dan saat ini kelinci terlihat mulai memasuki stadium 1, di mana kelinci tidak merasakan rasa sakit saat diuji rasa sakit di daun telinganya. Pada stadium 1 ini juga terlihat kelinci melakukan pernapasan dengan jenis pernapasan abdominal. Selanjutnya, dilakukan pengecekan kembali ukuran pupil kelinci menggunakan penggaris. Nah, pupil kelinci pada stadium pertama masih sama ukurannya dengan sebelum anestesi, yaitu 6 mm. Nah, selanjutnya, guna mencapai stadium 2, maka kelinci diberikan kembali obat anestesi umum secara inhalasi. Dan perlu diamati juga bagaimana respon tubuh kelinci yang telah menunjukkan tercapainya stadium 2. Nah, selanjutnya, guna mencapai stadium 2, maka kelinci diberikan kembali obat anestesi umum secara inhalasi. Dan perlu diamati juga bagaimana respon tubuh kelinci yang telah menunjukkan tercapainya stadium 2. Nah, selanjutnya, guna mencapai stadium 2, maka kelinci diberikan kembali obat anestesi umum secara inhalasi. Dan perlu diamati juga bagaimana respon tubuh kelinci yang telah menunjukkan. Pada video, kelinci terlihat berada pada tahap stadium 2, di mana terlihat laju nafas meningkat dan nafas didominasi secara torakal sehingga tidak teratur dan pusat motorik mulai terhambat. Kelinci awalnya terlihat sudah mau menuju stadium 3, ditandai dengan nafas dada dan perut mulai imbang dan cenderung sudah mulai bernafas secara abdominal serta nafas sudah terlihat mulai teratur. Namun, saat corong anestesi dilepas, kelinci ternyata masih bereaksi dan sadar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelinci belum masuk ke dalam fase stadium 3. Maka, kelinci kembali dipasangkan gelas atau corong anestesi pada moncong atau mulutnya. Kelinci awalnya terlihat sudah mau menuju stadium 3, ditandai dengan nafas dada dan perut mulai imbang dan cenderung sudah mulai bernafas secara abdominal serta nafas sudah terlihat mulai teratur. Namun, saat corong anestesi dilepas, kelinci ternyata masih. Kemudian setelah diberikan corong anestesi lagi, pada kelinci terjadi detak jantung pelan, tidak ada refleks pupil, lebar pupil 5 mm, sudah tidak ada rasa sakit, dan pada akhirnya jantungnya berhenti berdetak atau meninggal. Kemudian setelah diberikan corong anestesi lagi, pada kelinci terjadi detak jantung pelan. Kelinci berada pada stadium terakhir atau paralisis, yaitu kematian. Kelinci berada pada stadium terakhir atau paralisis, yaitu kematian.
Kesimpulannya, pada anestesi umum terdapat 4 stadium. Yang pertama ada stadium analgesik atau kehilangan rasa sakit. Ada stadium 2 eksitasi ditandai dengan jantung yang memompa dengan sangat kuat. Lalu ada stadium 3 yaitu surgery atau pembedahan di mana stadium ini detak jantung sudah kembali stabil. Lalu ada stadium terakhir yang keempat adalah paralisis. Lalu, pada uji coba anestesi umum ini menggunakan ether dengan hewan uji coba berupa kelinci. Hasilnya, hewan yang diuji tidak dapat bertahan melewati stadium 2 dan langsung ke stadium 4. Hal ini mungkin saja terjadi apabila kondisi jantung hewan memang tidak kuat atau memiliki kelainan. Nah, mungkin sekian video praktikum farmakologi veteriner kedua, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal pada kelinci yang telah kami lakukan. Apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.